Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami tentang ruang kolaborasi mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya Muhammad Iwan Mudadi, lalu ada Novita Ramadhani, lalu ada Rahmawati, lalu ada Rani Septiana Rismonika, lalu Rati Arya Dimitrias, dan yang terakhir Resti Dwi Widyanisya. Nah, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Nah, di sini latar belakang yang pertama itu tentang konteks guru baru yang humanis, role model, dan belum berpengalaman. Nah, di sini ada sebuah cerita yang menceritakan Butet adalah seorang lulusan sarjana pendidikan yang sangat mencintai belajar dan berbagi ilmu dengan orang lain. Nah, visi yang dimilikinya adalah seluruh anak-anak di Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang memadai supaya dapat menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan berbangsa yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan toleransi terhadap setiap perbedaan individu. Walau dirinya termasuk seorang pribadi yang sulit bersosialisasi dan bergaul, Butet selalu bersemangat ketika dirinya menyiapkan materi dan metode untuk pembelajaran. Nah, selain itu, Butet selalu memiliki kesulitan untuk mencairkan suasana sebelum mulai pembelajaran. Butet seringkali merasa khawatir akan respon yang akan diperolehnya saat dirinya berusaha mencairkan suasana di kelas. Ia seringkali merasa dirinya sukar mengatur prioritas karena baginya semua hal penting dan mendesak untuk segera menyelesaikan secepat mungkin. Nah, dari latar belakang tersebut kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kasus yang pertama yang akan dijelaskan oleh Mbak Novita. Ini adalah hari pertama Butet masuk ke dalam kelas. Ia merasa sangat bersemangat namun juga merasa khawatir. Saat orientasi guru baru, Butet diberi pengarahan bahwa Butet akan menjadi wali kelas di kelas yang sangat sulit dikelola. Sebagian besar anak-anak di kelas tersebut adalah anak-anak yang sangat aktif dan seringkali tidak mau mengikuti aturan yang diberikan oleh guru-guru sebelumnya. Mendengar hal itu, Butet pun sudah mempersiapkan beberapa rencana dalam memperkenalkan dirinya di depan kelas nantinya. Ketika mendekati masuk ke kelas, Butet merasa khawatir namun cukup percaya diri bahwa dirinya akan mampu menghadapi mereka. Waktu menunjukkan pukul 7 WIB tepat. Butet memasuki ruangan kelas dan tiba-tiba seember air jatuh di atas kepala Butet. Seluruh kelas pun tertawa terbahak-bahak. Seketika itu juga Butet terbelalak hingga wajahnya memerah. Butet rasanya ingin berteriak namun tidak mampu. Butet hanya berjalan menuju meja guru dan langsung duduk sembari mengeringkan dirinya yang basah putih. Masalah yang dihadapi Butet uraikan dengan padat dan jelas. Masalah yang dihadapi Butet sebagai guru baru adalah harus berhadapan dan bertemu langsung dengan peserta didik kelas yang sulit diatur. Di kelas tersebut, para peserta didik belum bisa mengendalikan sikapnya dengan baik, serta juga belum mampu mengenali secara emosional bagaimana sikap yang harus mereka tunjukkan kepada seorang guru. Sebagai seorang guru, seharusnya Butet diperlakukan dengan hormat oleh peserta didik. Hal ini tidak berlaku pada kelas yang dia temui pagi itu. Pada pertemuan pertama mereka, seharusnya mereka menyambut Butet dengan hangat karena Butet adalah guru baru. Akan tetapi, Butet mendapatkan kejutan tersiram air ketika sedang membuka pintu dan akan masuk ke dalam kelas. Tentu bisa dikatakan bahwa Butet sebagai guru kurang dihargai oleh peserta didiknya. Dengan sikap Butet yang diam ketika diperlakukan seperti itu menandakan bahwa Butet merupakan orang yang mampu mengelola emosinya. Sesuai dengan yang sudah dipelajari pada bagian sebelumnya, bagaimana penerapan kompetensi sosial emosional pada masalah tersebut. Sesuai dengan tindakan Butet yang sudah sedikit dibahas pada kasus pertama, Butet menghadapi suasana yang sangat menyurut emosi. Dengan tenang dan tetap bersikap seperti layaknya guru yang mampu mengelola emosi, situasi ini juga berbanding lurus dengan keadaan kompetensi KSE dirinya dalam aspek self-awareness, kesadaran diri akan kemampuan, dan self-management, manajemen diri. Wujud nyata penerapan dapat terlihat pada saat Butet ketika dipercaya sebagai wali kelas dan cukup aktif di kelas, dan usaha Butet dalam menahan kemarahannya sebab mempertimbangkan berbagai hal atau ketidakmampuan yang mana ketidakmampuan tersebut
tersebut bisa saja berasal dari kondisi statusnya yang masih sebagai guru baru. Kasus yang kedua, 2 bulan telah berlalu sejak peristiwa di hari pertama yang lalu, Butet mulai merasa terbiasa dengan ritme pekerjaan yang dimilikinya. Meskipun demikian, Butet merasa lelah dan kehilangan semangat memasuki bulan ketiga. Padahal bulan ketiga ini merupakan jadwal penilaian masa percobaan Butet sebagai guru baru. Butet merasa kesulitan mendekatkan diri dengan siswa-siswi di kelasnya. Ada 5 siswa yang selalu tidak mengumpulkan tugas mandiri dan seringkali mengabaikan peringatan yang diberikan oleh Butet pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Butet kemudian menjadi khawatir hasil evaluasi 3 bulan ini akan berpengaruh karena hal itu, sehingga Butet mencoba mendekati kelima siswa tersebut. Kelima siswa tersebut sama sekali tidak menghiraukan panggilan dari Butet. Butet bingung dan merasa tidak berdaya. Masalah yang dihadapi Butet adalah Butet merasa bingung menghadapi 5 siswa yang dari awal tidak pernah mendengarkan perintahnya meskipun sudah 2 bulan belajar dengan Butet. Sehingga pada kasus ini Butet terus dengan keadaan kompetensi KSE dirinya dalam aspek self-awareness atau kesadaran diri akan kemampuan dan self-management atau manajemen diri. Wujud nyata penerapannya dapat terlihat pada semangat Butet ketika dipercaya sebagai wali kelas yang cukup aktif di kelas dan usaha Butet dalam menahan kemarahan yang sikap mempertimbangkan berbagai hal atau ketidakmampuannya, yang mana ketidakmampuan tersebut bisa saja berasal dari kondisi statusnya yang masih sebagai guru sesuai dengan yang sudah dipelajari pada bagian sebelumnya. Bagaimana penerapan kompetensi sosial emosional atau KSE pada masalah tersebut. Yang pertama adalah kesadaran sosial, di mana kita menyadari jika setiap peserta didik itu memiliki latar belakang yang berbeda sehingga memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang kedua, manajemen diri. Butet masih dapat bertahan dan mencari solusi untuk mengatasi kelima peserta didik tersebut. Butet tidak melampiaskan rasa kesalnya pada peserta didik. Yang ketiga, kesadaran diri. Butet memahami dirinya sendiri bahwa sedang mengemosi dan kesal akibat perilaku yang dilakukan oleh kelima peserta didik terhadapnya. Butet juga merasa kesulitan bahwa dirinya belum dapat mendekatkan diri kepada peserta didik. Yang selanjutnya adalah relationship skill. Butet belum berhasil menjalin hubungan dengan kelima peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda dalam kasus tersebut. Butet dinilai gagal dalam menjalin hubungan baik dengan kelima peserta didik tersebut. Yang terakhir adalah responsible decision making, di mana Butet seharusnya meminta kelima peserta didik tersebut untuk berdiskusi dengan Butet secara individual agar Butet merasa tetap dihargai. Kasus 3. 1 semester akhirnya berhasil dilalui oleh Butet dengan segala tantangan dan peristiwa yang beragam. Butet merasa senang walaupun masih sering khawatir dirinya belum mampu menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Beberapa kali di kelas, Butet sering berteriak saat ingin diperhatikan. Butet merasa bersalah karena harus berteriak-teriak seperti itu. Namun, Butet pun bingung bagaimana cara diperhatikan oleh siswa-siswanya itu. Akhirnya, Butet pun memutuskan untuk memberikan tugas di beberapa mata pelajaran. Hal ini dilakukan Butet dengan harapan ada siswa yang bingung dan bertanya kepada Butet terkait tugas tersebut. Setelah tugas diberikan, Butet menanti siswa-siswinya akan bertanya. Namun kenyataannya tidak ada yang bertanya. Butet kemudian merasa diabaikan dan merasa dirinya semakin tidak berdaya. Apakah masalah yang dihadapi Butet? Uraikan dengan padat dan jelas. Masalah yang dihadapi Butet di dalam kelas adalah terkait perhatian siswa. Butet belum bisa mendapatkan perhatian dari siswa-siswinya, sehingga Butet mencari perhatian siswa dengan berteriak dan memberikan tugas tambahan agar siswa dapat bertanya kepada Butet terkait tugas yang diberikan. Namun kenyataannya tidak ada satupun siswa yang bertanya terkait tugas yang sudah diberikan oleh Butet. Karena hal tersebut, Butet merasa diabaikan dan tidak dihargai. Sesuai dengan yang sudah dipelajari pada bagian sebelumnya, bagaimana penerapan kompetensi sosial emosional pada masalah tersebut. Untuk yang pertama, dari segi self-awareness, Butet menyadari mengenai dirinya sendiri. Self-awareness bahwa ia tidak mampu mengelola kelas yang baik karena sudah 2 bulan berjalan, Butet masih mendapatkan perlakuan yang sama dengan
pertemuan pertama. Bahkan masih ada 5 siswa yang menolak segala arahan dari Butet, sehingga Butet merasa tidak dapat menjadi contoh yang baik dengan cenderung memberikan solusi yang kurang sesuai dan mencari perhatian peserta didik dengan berteriak. Untuk yang kedua, dari segi self management, Butet pada awalnya mampu mengelola emosi di pertemuan awal karena Butet tidak marah saat diguyur sumber air. Namun setelah 2 bulan mengajar, Butet malah tidak mampu mengelola emosinya karena Butet sering berteriak saat ingin diperhatikan. Padahal Butet dapat berkomunikasi dengan peserta didik dengan cara yang baik dan melakukannya dengan pendekatan individual dengan peserta didik. Untuk selanjutnya, dari segi responsible decision making, Butet masih berkurang dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab, responsible decision making, karena cenderung memberikan penguasaan yang berat kepada siswa tanpa memahami karakteristik peserta didik. Untuk yang selanjutnya, dari segi relationship awareness, Butet masih belum mampu mengkomunikasikan hubungan antara guru dan siswa yang baik seperti apa, karena setelah 2 bulan berlalu masih ada 5 peserta didik yang sama sekali tidak menghiraukan perintah dari Butet, dan dibuktikan dengan hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Butet sama sekali merasa semakin tidak percaya diri dan kehilangan semangat dalam mengajar setelah 2 bulan mengajar siswa tersebut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salah kata yang kami ucapkan, saya selaku perwakilan kelompok meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.